G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Melvin. Selamat hari Minggu juga Kak Novi. Wah, kita bersyukur ya bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Iya Kak Melvin. Nah, ibadah kita akan dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, mari kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Seperti yang sudah ada tertulis Mazmur nomor 69 ayat yang ke-30. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Nah, yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan. Tuhan yang begitu besar. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mengasihi kita. Yuk adik-adik kita mengangkat pujian sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kita bersyukur ya punya Allah yang sangat baik, yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Nah, yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan God is so good. God is so good. God is
Nah, adik-adik, kredo kita hari ini adalah hukum yang terutama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. The greatest commandment. Matthew chapter 22 verses 37 until 39. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. 最大的诫命，马太福音22章37到39节，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。 Nah, Kak Melvin, selain Allah kita baik, Allah kita juga penuh kasih loh. Allah kita mau kita saling mengasihi. Nah, yuk adik-adik, kita juga mau mengasihi seperti Tuhan Yesus. Nah, mari kita ajak adik-adik ya untuk menyanyikan lagu ini. We love, we love, we love. Because you first loved us. We serve, we serve, we serve and pray. We serve, we serve, we serve and pray. Because through Jesus we are saved. Because through Jesus we are saved. Oh, oh, oh. Show me the way to give. Oh, oh, oh. Show me the way to live. You're my inspiration, my destination. All I say and do, I want to love like you. You're my inspiration, my destination. I will share this truth. There's no other God like you. We love, we love, we love, we love. We love, we love, we love, we love. Because you first loved us. Because you first loved us. We serve, we serve, we serve and pray. We serve, we serve, we serve and pray. Because through Jesus we are saved. Because through Jesus we are saved. Oh, oh, oh. Show me the way to give. Oh, oh, oh. Show me the way to live. You're my inspiration, my destination. All I said and do, I want to love like you. You're my inspiration, my destination. I will share this truth. There's no other God like you. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami sudah memuji nama Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bukan hanya didengar tetapi kami dapat terapkan di kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa padamu mengucap syukur. Amin. Dua anak sedang bermain saling membalas. Awalnya mereka saling sayang, memeluk, membagi makan, membantu sebagainya. Lalu tiba-tiba mulai bermain saling bully dengan kata-kata. Yang gak jelas. Buang muka, ambil barang sesama, mengucapkan kata kasar, dan bertengkar sampai kesal dan menangis. Papa mendengar lalu bertanya mengenai perasaan mereka berdua. Kau. Apa sih? Kau yang gak jelas. Yang gak jelas. Kau. Kau. Kenapa kalian? Kok jadi bertengkar? Tadi kan mainnya baik-baik, main bersama. Hana sama Leticia nggak boleh begitu. Ya? Kamu nyakiti dia kenapa, Hana? Leticia kenapa membalas adiknya seperti itu? Soalnya dia bikin kalah. Gini loh, coba seandainya Leticia dibully, disakiti. Perasaannya kesel nggak? Sedih nggak? Sedih kan? Ya. Kesel kan? Nah Hana gimana kalau disakiti sama orang? Sedih kan? Nah kalau kita tidak mau menerima perlakuan yang kasar, dibully, kita nggak boleh membuli dan memperlakukan orang lain dengan kasar. Karena apa yang kita perlakukan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Kamu ngerti Leticia? Ya. Ya udah, sekarang kalian berdamai ya, nggak boleh saling menyakiti dan bertengkar. Ayo minta maaf sama Cece-nya, Cece juga minta maaf sama adik. Salaman lah. Alkisah hiduplah dua orang tetangga. Reno. Ya, ada apa Rama? Ini mamaku masak kue kacang untuk kamu dan keluargamu. Dimakan ya. Wah, terima kasih ya Rama. Ya, sama-sama Reno. Nanti sore datang ke rumahku ya. Kita kerja PR bareng, habis itu kita push rank. Oke. Wah, serius benar main gamenya. Tapi kalian jangan lupa ya, mesti belajar juga ya. Nih, bawa ini cemilan, coba lihat apa itu. Tereng, pisang goreng. Yes, ini aku suka kalau belajar dan main di sini. Banyak Wah. makanan. Makasih ya Ii. Sama-sama Reno. Ii masih ada kerjaan loh, Ii mau beres-beres dulu. Ya. Tapi jangan lupa ya, main dan belajarnya jangan sampai lewat waktu ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Jam menunjukkan pukul 7, waktunya pulang dan bersiap untuk makan malam. Reno pun pulang ke rumahnya. Hari terus berganti, mereka pun selalu belajar bersama dan diakhiri dengan push rank atau bermain game lain. Kadang-kadang mereka bermain di rumah Rama, tapi kadang-kadang juga di rumah Reno. Tapi suatu saat... Reno mau ke sebelah dulu ya, ke rumah Rama. Biasa, lumayan juga dapat makanan gratis. Waduh, apa yang kamu bilang barusan? Kamu ke sana cuman untuk makanan. Tak boleh ke sana lagi ya. Mama malu loh.
Mereka udah sering kasih mama makanan. Padahal kita jarang sekali kasih mereka makanan. Apalagi waktu Rama belajar di sini. Mama ndak kasih makanan. Kamu kan tahu, papa kerja di luar kota. Hanya untuk kamu punya ini nih. Untuk kamu belajar, untuk kamu main game. Tapi mereka baik kok. Pokoknya kamu tidak boleh main lagi ke sana. Rama yang menerima pesan dari Reno pun terlihat bingung. Ia mondar-mandir. Mama yang melihatnya galau pun menghampiri. Rama, kamu kenapa sih kelihatan galau sekali? Ini loh Ma, masa Reno bilang gini? Oh iya ya. Kamu salah ngomong enggak kemarin sama dia? Enggak. Enggak ada. Pasti kamu ganggu dia ya kemarin ya, sampai dia kayak begini. Enggak juga, Ma. Enggak juga. Terus apa dong ya? Kalau bukan kamu, apa mungkin penyebabnya dari mama ya? Apa masakan yang mama masak itu tidak enak ya? Aduh, mama jadi overthinking ini. Ma, bukan gitu dong, Ma. Masakan mama enak banget loh. Udah, jangan overthinking. Yang penting kan kita memberi dengan sukacita. Iya sih, betul ya. Kita kan tidak tahu ya alasan dia kenapa seperti itu ya. Gimana kalau kita tetap kasihkan makanan ya? Nanti mama masak lebih, kamu antar lagi ke rumahnya. Oke, Ma. Mama jadi ingat loh, ada satu ayat firman Tuhan loh. Nih duduk, mama bukain loh. Ada satu ayat firman Tuhan nih. Ada di Matius. Nih coba mama baca ya. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk melakukan terlebih dahulu semua yang mau orang lain lakukan untuk kita. Nah, semuanya itu tidak terkecuali loh. Baik itu perbuatan atau tindakan, baik itu ada ucapan dan doa. Nah, kita ini dituntut untuk 4 hal loh. Yang pertama, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kalau kita tidak tahu alasannya mereka melakukan seperti itu. Contohnya nih, kita kan tidak tahu ya, kenapa Reno jadi begini ya. Terus, yang kedua itu, kita harus mendoakan mereka. Jadi kita harus mendoakan Reno ya. Yang ketiga, kita harus tetap melakukan kebaikan Tuhan sebagai anaknya Tuhan. Nah, jadi ya kita tetap melakukannya. Perbuatan baik, biarpun perbuatan baik kita itu belum diterima. Terus yang keempat itu, Reno itu tetap harus, Rama dan Reno tetap harus berteman ya. Kalau misalnya Rama ketemu sama Reno, Rama harus menyapa atau tersenyum sama Reno. Seperti itu. Gimana kalau kita coba ya? Terkesan mudah, Ma. Mari kita coba. Nanti mama masak, terus kamu antar makanannya ya ke rumahnya Reno. Siap, Ma. Meskipun demikian, Mama Rama pun tetap memasak lebih untuk keluarga Reno. Mama Rama pun mengajak Rama untuk terus berdoa bagi keluarga Reno. Sampai suatu hari, Mama Reno pun luluh Mama hatinya. Reno. Mama Rama.
Ini saya bawa makanan untuk Mama Reno. Terima kasih ya. Ya. Maafkan saya ya. Ya. Selama ini saya salah paham. Atas kebaikan Mama Rama. Jadi saya sebenarnya tuh malu. Mama Rama sering memberikan makanan untuk keluarga kami. Apalagi si Reno sering cerita kalau main di rumah Rama sering dibuatkan makanan, cemilan dan minuman sama Mama Rama. Saya itu merasa tak enak. Sepertinya anak saya itu rakus dan cuma minta-minta makan. Saya minta maaf ya. Ya, tak apa-apa Mama Reno. Saya melakukan ini karena saya melakukan firman Tuhan. Jadi kita mengasihi sesama seperti saya mengasihi diri saya sendiri dan keluarga saya. Terutama Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Mengasihi keluarga saya dan keluarga ibu ya. Begitu ya. Iya. Terima kasih ya. Maafkan saya ya. Apa-apa. Saya pamit dulu ya. Saya pulang ya. Nah gitu dong. Baru anak papa. Ya harus main bersama-sama. Namanya juga saudara. Ingat kalau misalnya Leticia bilang sama Hana, kamu jelek, lalu dibalas lagi, kamu gendut. Kan itu sama saja dengan menghina Tuhan, karena Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau kita namanya berbeda pendapat, itu wajar-wajar aja, misalnya dalam sebuah hal lah, gitu kan. Nanti kalau misalnya lagi panas, ya udah kita mungkin pisah sebentar, nanti bisa balik lagi kalau kepala udah dingin, berpikir dengan jernih. Papa mama juga gitu kok, kalau lagi berbeda pendapat, lagi bertengkar, kita mencari waktu untuk menenangkan diri. Ya, ingat, ini adalah seperti yang disarankan sama Tuhan Yesus. Coba kita baca di dalam kitab Matius, pasal 7 ayat 12. Yuk dibuka. Nah kita buka Matius pasal 7 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, begitu ya. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kalau kita ingin diperbuat oleh orang lain dalam satu hal, misalnya kita ingin dibaikin, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kita mau nggak dijahati orang lain? Kalau kita tidak mau, kita jangan menjahati orang lain. Nah ingat ya, nanti kalau sudah mengambil waktu sendiri, doakan satu teman. Ya, sebutkan temannya, siapa kira-kira menurut Leticia yang mau Leticia doakan. Ingat supaya dia bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Berbuat baik kepada orang lain. Kalau Hana ada nggak? Ada. Good. Kalau Leticia gimana? Ada. Nah ingat ya, nanti kalau berdoa kita harus sebutkan satu nama teman kita dan doakan dia. Semoga dia juga mengikuti perintah Tuhan Yesus, yaitu berbuat baik kepada orang lain sehingga kita juga diperlakukan baik oleh orang lain, ya. Dan sejak saat itu, Leticia dan Hana pun melakukan firman Tuhan. Leticia terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada Hana. Begitu pula sebaliknya. Saat mereka berbeda pendapat, mereka saling menjauh terlebih dahulu untuk berdoa. Setelah mereka tenang, mereka saling memulai untuk minta maaf. Mereka pun menjadi anak-anak yang terlebih dahulu melakukan kebaikan di rumah, sekolah, gereja, atau saat sedang di luar. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi orang tua, guru, dan teman-teman. Apakah adik-adik juga mau seperti itu? Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang Golden Rule atau peraturan emas. Nah kita bisa belajar ya hari ini kita melakukan hal yang baik. Contohnya seperti kita mendoakan teman kita. Nah ayo kita sama-sama nyanyikan lagu Golden Rule.
Nah, anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah akan selesai. Kita akan bersama-sama melafalkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Kemudian nanti juga akan ada doa berkat dari Ibu Maria. Mari kakak undang semuanya untuk ambil posisi berlutut. Kita akan sama-sama melafalkannya. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀。 全是你的，直到永远。阿门。 Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anak-anak memberkati orang lain, sebagaimana Tuhan telah memberkati anak-anak. Mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi mereka. Membangun orang lain seperti Tuhan membangun mereka. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Yang